Shalom. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah waktunya kita kembali mengucap syukur naik dalam hadirat Tuhan. Kita persembahkan pujian penyembahan kita kepada Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh mengangkat hati kami, Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berhadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau melawat setiap kami ketika kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Puji syukur kepada Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami memulai doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku.
Salam damai sejahtera di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mulai berdoa lebih dahulu. Terima kasih ya Bapa untuk hari yang baru, untuk nafas yang baru Engkau berikan buat kami, untuk kesehatan yang baik untuk kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau belajar dan kami mau melaksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapin hamba-Mu yang berbicara. Hari ini Tuhan, kiranya hikmat ilahi dan pengurapan Allah ada pada hamba-Mu, dan semua pemirsa yang mendengarkan firman ini diberkatin, dipulihkan, dikuatkan kembali, bahkan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca di dalam kitab Daniel 3 ayat 17 sampai 27. Saya akan bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadra, Mesa, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadra, Mesa, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadra, Mesa, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, Sadra, Mesa, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadra, Mesa, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadra, Mesa, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bapak Ibu, ini berbicara jelas tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa buat orang yang sungguh hatinya terpaut percaya 100% pada Tuhan. Api yang 7 kali lebih panas tidak mampu menghanguskan Sadra, Mesa, Abednego. Karena apa? Karena ada Tuhan, orang yang keempat yang bersama dengan mereka. Nebukadnezar bingung waktu melihat mereka tadinya 3, tetapi Nebukadnezar melihat ada 4 orang. Siapa yang keempat itu? Jelas itu Tuhan Yesus, Allah mereka yang menyertai saat mereka berada dalam dapur api. Mungkin sekarang saudara dalam kondisi yang terpuruk paling dalam, keuangan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain, hutang yang tidak terbayar. Bahkan tidak jarang saya melihat istri-istri yang meninggalkan suami dan minta cerai karena tidak tahan melihat suami tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Sedih sekali. Hai para istri, jangan menyerah ya. Ayo kita hadapin semua masalah ini bersama-sama. Ingat, bukan berdua dengan suami, tapi bertiga dengan Tuhan Yesus yang menyertai. Percayalah, setiap kehidupan kita ini dalam kontrol ilahi.
Dan pastinya dia akan peduli dan dia akan menolong. Seperti Tuhan meneduhkan badai saat murid-murid lagi di lautan. Bukan Tuhan tidak peduli, bukan Tuhan cuma mau tidur, tapi Tuhan tahu ke depannya tidak akan tenggelam. Karena semua Tuhan yang handle, di tangan Tuhan. Sering kita berkata, aku sudah bekerja maksimal, aku sudah jualan online, aku sudah menawarkan semua teman-teman, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Buntu, dan kita mulai putus asa. Kita yang sakit seringkali kita sudah bilang, kita sudah berobat ke sana sini dan kita tidak sembuh-sembuh. Kita kecewa terhadap Tuhan, bahkan kita nyerah, kita putus asa, sepertinya tidak ada jalan keluar. Saudara, Bapak Ibu, kita lihat kedalaman hati kita, seberapa kita menaruh harapan, kita percaya pada Tuhan. Pada waktu Tuhan meneduhkan ombak di lautan, ya, Tuhan cuma bilang diam. Itu artinya kita disuruh introspeksi, ya, disuruh diem. Kita nggak usah berbuat apa-apa, tetapi kita koreksi kedalaman kita. Kalau masih ada dosa yang belum dibereskan, segera minta ampun pada Tuhan. Tidak ada dosa besar maupun kecil, dosa tetap dosa. Kita bertobat, ya. Sakit yang tidak sembuh-sembuh, ingat, pegang janji firman Tuhan. Dia nggak dusta, dia firmannya pasti digenapin. Bahkan dalam kitab Yesaya mengatakan, kalau kita menyeberang melalui air, aku akan menyertai. Kalau melalui sungai-sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Bahkan kalau kita berjalan di dalam api pun, kita tidak akan dihanguskan, ya, sebab kita ada dalam kendalinya. Maksudnya apapun yang kita alami, tentunya Tuhan sangat tahu, dan dia pastinya tidak membawa kita dalam rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Percayalah, semua sakit dan badai apapun dalam hidup ini, dalam kepedulian dan kasih-Nya yang menyertai kita. Amin. Ayo kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara ini. Dan kita berdoa untuk banyak orang yang sakit, yang lagi masalah yang melilit, yang seolah-olah tidak dapat diatasi. Kita berdoa sama-sama, kita berdoa syafaat, kita mendoakan Bapak Presiden kita mendoakan seluruh pemimpin kita di negara Indonesia ini, tercinta ini. Bapak kami yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, tercinta Indonesia. Jauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat dan memecah belah. Tidak ada lagi teroris. Engkau menyertai dan memberi hikmat para pemimpin kami di negeri ini, presiden dan wakil presiden, TNI, Polri, MPR, DPR, sampai jabatan terbawah. Kiranya roh takut Tuhan dan hikmat ilahi ada pada mereka. Kami berdoa buat para hamba-hambamu seluruh muka bumi, dimanapun mereka berada, tetap dalam perlindungan dan penyertaan-Mu dalam memberitakan Injil. Kiranya banyak orang diselamatkan dan percaya akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit dan terkena COVID. Kiranya Engkau memberi kekuatan dan bilur-Mu menyembuhkan mereka, kemurahan dan belas kasihan-Mu buat mereka. Kami berdoa buat tenaga medis, para dokter, perawat yang bekerja untuk menolong para pasien. Kiranya Engkau juga memberi mereka daya tahan dan imun yang kuat. Mereka tetap sehat hingga bisa menolong para pasien. Kami berdoa buat semua pemirsa yang lagi mengikuti program ini, yang terpuruk, yang putus asa, mereka tidak ada pertolongan. Tuhan, jamalah mereka dengan kasih-Mu. Mohon belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu. Kuatkan iman percaya mereka masih ada Tuhan yang menenangkan badai itu. Terima kasih buat semua kepedulian-Mu ya Bapa, buat hidup kami. Haleluya. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.